Ia menjadi karakter paling overpower karena suka menonton alur cerita manhwa. Gerbang terbuka dan monster mulai keluar. Jangan skip video ini kalau kalian mau menjadi yang terkuat. Bumi mulai hancur karena gerbang yang terbuka, dan biasanya manusia terpilih akan mendapatkan kekuatan luar biasa. Mereka akan bertarung melawan monster, dan itulah yang biasa terjadi ketika kita menonton alur cerita manhwa. Kalian yang menonton video alur cerita manhwa mungkin akan terbawa suasana, dan suatu saat kalianlah yang akan menjadi MC dari dunia. Pada cerita kali ini, sang MC pun mengalami hal yang serupa, tapi ia adalah satu-satunya orang di dunia yang mendapatkan kekuatan paling sempurna. Sebelum menjadi yang terkuat, dijelaskan bahwa MC adalah seorang pelajar bernama Tae-in, dan ia adalah pelajar tahun kedua di SMA. Tae-in sering dianggap sebagai pecundang karena ia sering tertawa sendiri akibat kebiasaannya. Ternyata kebiasaan Tae-in adalah mensubscribe dan menonton alur cerita di channel ini. Tae-in senang ketika mendengar penjelasan dari admin, dan dia berkata bahwa dirinya akan langsung join membership dengan cepat. Tae-in terus fokus pada kebiasaannya tersebut, hingga secara tak sengaja ia malah menabrak seorang wanita di hadapannya. Karena melakukan hal itu di sana, Tae-in meminta maaf, sedangkan si wanita marah dan ia berkata bahwa seharusnya Tae-in berjalan menggunakan mata. Wanita itu kesal bukan main karena kelakuan dari Tae-in, hingga akhirnya ia pun meninggalkan Tae-in pergi. Namun Tae-in malah tersenyum senang karena ia berpikir bahwa sekarang dirinya sedang berada dalam fase jatuh cinta. Tiba-tiba di sana pun ada orang yang menjitak bebenguk Tae-in. Ia berkata bahwa Tae-in ini mesun karena memasang wajah seperti itu. Ternyata wanita tadi bernama Eunyu, dan lelaki yang ada di hadapannya berkata agar Tae-in ini tidak memasang wajah seperti itu lagi pada Eunyu. Dijelaskan bahwa lelaki atau pria itu adalah penindas kaya, dan orang tua Tae-in bekerja untuk perusahaan dari ayah lelaki tersebut. Meski takut, di sana Tae-in berkata bahwa itu tak masalah karena lelaki itu masih terlihat normal dibandingkan dengan lelaki lain yang biasa ia tonton pada channel 100 alur cerita. Lelaki itu pun menyuruh Tae-in membeli roti, dan Tae-in berpikir bahwa keadaan sekarang benar-benar sangat klise. Sambil melihat HP-nya di sana, Tae-in berpikir bahwa ia sebenarnya tidak bahagia. Tapi meski begitu ia sangat senang karena masih bisa menonton alur cerita yang disajikan oleh admin. Tiba-tiba Tae-in pun kaget karena ada sebuah ledakan besar di belakangnya. Tae-in mendengar teriakan sambil melirik ke arah belakang, dan tanpa disangka ternyata ada seekor monster. Monster itu mengeluarkan air liur yang mengerikan. Tae-in mulai berkeringat dingin, namun akhirnya ia malah tersenyum karena tahu bahwa itu adalah monster yang biasa muncul untuk menunjukkan kekuatan seorang karakter utama. Si monster sendiri mendekat ke arah Tae-in, sedangkan Tae-in mulai berpikir bahwa sekarang karakter pembantu akan muncul untuk mengatasi hal tersebut. Tae-in tersenyum lebar, lalu ia berkata bahwa sepertinya ia akan menerima seorang magical girl. Namun scenes malah menunjukkan si pria yang kesakitan. Tae-in mulai kebingungan karena ternyata keadaan sekarang tidak seperti yang ia harapkan. Keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Sambil memperhatikan si monster, di sana Tae-in pun berpikir bahwa mungkin sekarang adalah momen di mana ia harus memilih menyelamatkan pembuli atau membiarkannya. Tae-in terus berpikir karena walaupun ia mau membantu, dirinya tetap tak tahu dengan hal apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba di hadapan Tae-in pun muncul sebuah sistem, dan sistem itu memberitahu bahwa Tae-in telah terpilih. Senyuman Tae-in mulai terbuka lebar kembali, dan ia berkata bahwa itu adalah hal yang sangat mantap. Tae-in di sana berkata agar si monster menunggu sebentar karena ia telah mendapatkan wejangan dari admin, di mana sebentar lagi Tae-in akan mendapatkan kekuatan overpower. Terlihat di sana sistem mengatakan bahwa Tae-in akan berlatih 60.666 tahun di menara untuk menjadi overpower. Namun Tae-in berkata bahwa itu terlalu lama. Tae-in berkata tulisan tadi terlalu panjang, jadi sekarang ia meminta intinya saja. Setelah diberikan ringkasannya, Tae-in pun senang dan ia berkata bahwa itu baru bagus. Sistem mengatakan bahwa jika Tae-in menerimanya, maka ia bisa memilih satu hal untuk digunakan. Tae-in yang melihat hal itu mulai berpikir keras, sedangkan sang pembuli sekarang terlihat akan tewas karena terus dikejar oleh monster sebelumnya. Tae-in pun bertanya pada sistem tentang apakah benar jika ia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Sistem mengatakan bahwa itu benar, di mana Tae-in ini bisa mendapatkan kekuatan dari pahlawan dunia, kekuatan sihir hitam agar bisa menjadi necromancer, atau bahkan item fisikal terkuat yang kita tahu ini milik siapa. Meski begitu, sistem mengatakan bahwa menara bukanlah hal yang mudah, karena
karena menara memiliki trail 66.666 lantai dengan kesulitan yang sangat besar. Tai-in mulai berpikir dengan hal yang terjadi sekarang, dan di sana ia berpikir tentang apa yang harus dirinya pilih, apakah sebuah skill atau sebuah item. Si pembuli merasa kesal karena tadi Tai-in memburu-buru, tapi hasilnya sekarang malah menjadi lama. Pada akhirnya Tai-in pun sudah memikirkan hal yang diinginkannya. Tai-in menerima sistem, lalu sistem berkata agar Tai-in mengatakan kemampuan yang diinginkannya. Tai-in terdiam untuk sejenak, dan dengan wajah santuy, ia pun berkata bahwa dirinya menginginkan tiket untuk men-skip menara trial selama 66.666 tahun. Si pembuli dan monster yang menyerang kaget, sedangkan sistem juga kebingungan dan bertanya tentang apa maksud dari Tai-in. Tai-in berkata bahwa tadi sistem tidak memberikan batasan, jadi sekarang ia meminta tiket untuk men-skip keadaan sulit itu. Sistem kesal, ia memberitahu bahwa sepertinya Tai-in ini ingin menghancurkan aturan. Namun Tai-in langsung marah dan berkata bahwa tadi sistem bilang jika semuanya boleh diminta oleh Tai-in. Karena hal itu akhirnya sistem pun memberikan tiket skip 66.666 tahun untuk Tai-in. Tai-in pun senang bukan main, karena ternyata hal itu benar-benar bisa dilakukan. Tai-in pun berkata bahwa ia akan menggunakan tiket skip tersebut. Terlihat sebuah cahaya terang muncul, dan mulut Tai-in menganga dengan sangat lebar. Sang monster dan si pembuli pun begitu. Mereka berdua juga malah ikut menganga. Tai-in benar-benar mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu keluar dari sekolah dan bahkan keluar bumi sehingga bumi menjadi planet terterang dalam waktu singkat. Tai-in memperhatikan tubuhnya dan ia bertanya tentang apakah benar jika tadi telah berhasil. Sistem di sana memberikan selamat karena Tai-in telah berhasil memanjat dari atas menara dan akan mendapatkan hadiahnya. Sistem mulai memberikan banyak reward pada Tai-in. Seluruh stat miliknya mencapai maksimal sehingga Tai-in benar-benar kaget dengan hal tersebut. Tubuh Tai-in lagi-lagi mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Tai-in menghela nafasnya dan tiba-tiba saat ini ia pun masuk ke dalam kondisi transendan. Tai-in yang masuk ke dalam mode itu memperhatikan hal yang ada di hadapannya. Si pembuli bingung dan ia bertanya tentang mengapa Tai-in menjadi lebih tampan. Si monster sendiri ketakutan, sedangkan Tai-in berkata agar sekarang monster itu datang pada dirinya, sehingga si pembuli menunjuk ke arah Tai-in. Si monster mengangguk, lalu tiba-tiba dengan cepat ia pun membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap Tai-in. Tai-in melihat ke arah tangannya, dan di sana ia mengarahkan tangannya ke arah monster yang akan datang. Sambil tersenyum lebar, di sana Tai-in juga berkata bahwa ia akan melakukan sentilan jidal. Tai-in melakukan sentilan jidal, dan hal itu langsung membuat si monster panik karena ada sebuah cahaya yang sangat terang. Cahaya itu ternyata adalah efek dari sentilan milik Tai-in. Efek itu sangat membagingkan karena membuat ledakan besar hingga keluar. Terlihat efek sentilan itu benar-benar di luar nalar dan bahkan menghancurkan sebagian tempat yang ada di bumi dan juga alam semesta. Karena sentilan itu seluruh hal yang ada di hadapan Tai-in hancur, termasuk si monster yang hanya tersisa kedua kakinya saja. Meski begitu, Tai-in sekarang panik. Ia berkata bahwa hal yang terjadi barusan benar-benar lebih dari yang ia kira. Sistem pun muncul dan mengatakan bahwa ia sedang menghitung reward atas serangan dari Tai-in barusan. Ternyata Tai-in berhasil menghancurkan banyak monster. Tapi meski begitu, Tai-in juga menghancurkan tubuh manusia hingga tak tersisa karena serangan sebelumnya. Tai-in berkata bahwa ia tak meminta hal tersebut karena ternyata ia telah membuat 2,3 miliar nyawa manusia menghilang begitu saja. Si pembuli mengeluarkan keringat dingin, lalu sambil berbicara formal ia pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Tai-in yang tadi panik mulai mengeluarkan kekuatannya dan ia mulai fokus pada tubuhnya sekarang. Tai-in menggunakan skill Triple S rank yang bernama Temporal Rewind dan Tai-in menatap tajam lalu berkata bahwa dirinya akan memundurkan semua hal yang terjadi sebelumnya. Terlihat kekuatan itu memutarkan waktu di seluruh alam semesta. Kehancuran yang tadi dibuat oleh Tai-in mulai bergerak mundur dan bahkan sekarang si monster juga berada di hadapan Tai-in lagi. Tai-in pun mulai berhenti menggunakan kekuatannya setelah selesai. Terlihat keadaan sekarang menjadi canggung karena kekuatan dari Tai-in tadi benar-benar tidak ngotal. Si monster kepanikan, tubuhnya bercucuran keringat dingin sedangkan Tai-in masih terdiam saja. Namun ternyata Tai-in malah tersenyum. Ia berkata bahwa dirinya tak menyangka jika itu bekerja. Jadi ia meminta maaf karena tadi adalah kali pertamanya menjadi seorang transendan. Saat Tai-in fokus dengan kekuatannya, si monster pun mulai bergerak dan ia berniat untuk adios dari sana. Namun Tai-in langsung menggunakan skill rank SS untuk menahan monster itu dan ia bertanya tentang akan kemana pergi monster itu.
Sambil memperhatikan monsternya, di sana Tai-in berkata bahwa ia merasa buruk karena harus menghabisi monster itu 2 kali. Karena hal itu, Tai-in pun menggunakan skill antar dimensi dan ia membuka dimensi agar si monster masuk ke dalam sana. Si monster itu dipaksa masuk oleh kekuatan Tai-in barusan hingga pada akhirnya monster tersebut benar-benar hilang dari sana. Si pembuli pun berkata bahwa Tai-in hebat karena ia bisa menghilangkan monster mengerikan dengan mudah. Tai-in menjawab bahwa ia tak menghilangkannya karena tadi Tai-in hanya mengirimkannya ke dimensi lain untuk sementara. Si pembuli pun mulai bersujud dan memuji Tai-in, namun Tai-in bingung dengan apa yang terjadi. Si pembuli yang panik berkata bahwa Tai-in adalah penyelamat hidupnya, jadi wajar saja ia bersujud pada Tai-in. Ia juga berkata bahwa dirinya meminta maaf karena sebelumnya telah mengatakan hal yang tidak baik pada Tai-in. Tai-in berkata bahwa karena si pembuli telah melawan monster sebelumnya, jadi mungkin ia akan mengampuninya. Namun tiba-tiba di sana Tai-in menatap dingin dan ia berkata bahwa sebelumnya si pembuli meminta Tai-in untuk membeli roti. Ketika mendengar hal itu, sang pembuli itu pun panik dan wajahnya sangat amat ketakutan. Tai-in mulai mendekat dengan aura yang sangat membagingkan. Terlihat ia tersenyum tipis dan ia berkata bahwa kelanjutan dari keadaan sekarang akan dimulai setelah iklan berikut ini. Walau kalian yang pakai YouTube Premium gak ada iklan ya? Curang banget cok, makan nih iklan. Jangan lupa untuk join membership di channel 100 Alur Cerita agar membuat admin semakin semangat dalam membuat alur cerita manhwa. Dan agar kalian nanti bisa mencapai tingkat transenden dan menjadi MC paling overpower di dunia. Mari kita lanjutkan kembali. Tai-in pun di sana berkata bahwa sebelumnya pembuli ini ingin dibelikan beberapa roti. Namun sang pembuli mengatakan bahwa itu tak perlu karena ia bisa membelinya sendiri. Tai-in menatap dengan aura mengerikan dan si pembuli meminta maaf sambil memohon ampun. Tai-in terdiam untuk memikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba ia menggunakan kekuatannya dan berkata bahwa ia memiliki sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Di depan mereka sendiri terlihat para monster sedang bertarung satu sama lain hingga menghancurkan banyak tempat. Si pembuli yang ternyata bernama Iljin ketakutan, lalu dengan cepat ia pun memegang kaki Tai-in dan meminta untuk diselamatkan oleh dirinya. Tai-in berkata agar Iljin menunggu sebentar, sedangkan Iljin bertanya tentang apa yang lebih penting dari menyelamatkan ia dan semua orang di sekolahnya. Tai-in pun menatap dingin dan ia berkata bahwa dirinya harus menyelamatkan ibu dan ayahnya terlebih dahulu. Iljin yang mendengar hal itu terdiam karena ucapan dari Tai-in ada benarnya juga. Tai-in pun menggunakan skill A-rank milik dirinya untuk berteleportasi dan ia langsung menghilang di hadapan Iljin yang sedang kebingungan. Di tempat lain sendiri terlihat orang tua Tai-in sedang menonton TV. Ayah Tai-in berkata bahwa libur sangat nikmat karena mereka bisa duduk santai sambil nonton TV. Namun tiba-tiba saluran TV berubah menjadi berita dan reporter mengatakan agar para warga segera melakukan evakuasi. Ketika melihat hal itu, ayah dan ibu Tai-in bingung. Mereka langsung melihat ke arah luar dan bertanya tentang apakah ada yang terjadi di luaran sana. Benar saja, terlihat di luaran para monster muncul dan menghancurkan banyak tempat dengan mudah. Kedua orang tua Tai-in pun panik dan mereka bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu monster yang ada di luar pun melihat pada kedua orang tua Tai-in. Dengan mata satu seperti Cyclops, di sana si monster menjulurkan lidahnya dan akan melakukan hal buruk pada mereka berdua. Mereka berdua pun langsung mencoba untuk lari, sedangkan sang monster sudah siap dengan tinjuannya. Tapi ternyata di atas monster itu ada Tai-in, dan ia bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh monster tersebut. Tai-in mulai mengeluarkan tatapan tajamnya kembali, dan ia menggunakan skill yang bernama Reverse Gravity. Skill itu perlu digunakan oleh Tai-in dengan menyentuh targetnya. Terlihat si monster yang terkena sentuhan itu mulai melayang, karena skill yang digunakan oleh Tai-in adalah bisa merubah gravitasi. Monster itu pun terbang dan menghilang entah kemana, sedangkan Tai-in hanya memperhatikannya dari jauh. Tai-in mendekat pada orang tuanya yang sedang ketakutan. Di sana ia menunduk dan mulai memanggil mereka berdua. Tai-in masuk ke dalam rumah mereka sambil menembus kaca yang berada di sana. Kedua orang tuanya kaget dengan hal tersebut, namun pada akhirnya mereka malah marah. Ayahnya marah tentang mengapa Tai-in tidak sekolah, sedangkan ibunya marah karena Tai-in masuk ke ruang tamu menggunakan sepatu. Tai-in yang mendengar hal itu ikut marah. Ia berkata bahwa itu tak penting dan kedua orang tuanya pun setuju dengan hal tersebut. Meski begitu, Tai-in tetap membuka sepatunya dan ia berkata bahwa sepertinya kedua orang tua Tai-in kesulitan dalam membesarkan Tai-in dalam waktu lama. Tai-in berkata bahwa dirinya tidak pernah bisa lepas dari ponsel sehingga mungkin akan dibawa ke barak oleh Kang Deddy Mulyadi.
Meski begitu sekarang Taein berkata agar orang tuanya tidak khawatir karena Taein telah terpilih menjadi penyelamat berkat sering menonton alur cerita pada channel ini. Ketika mendengar hal itu, kedua orang Taein bingung dan mereka bertanya tentang omong kosong apa yang dikatakan oleh Taein sekarang. Taein bersiap menggunakan kekuatannya dan ia mulai ingat kembali dengan alur cerita manhwa yang pernah ditontonnya. Taein ingat bahwa dalam cerita lain para karakternya selalu bergerak bebas. Mereka menjadi karakter utama yang hebat. Tapi meski begitu Taein bingung tentang apakah mereka ini tidak mengkhawatirkan kedua orang tuanya. Taein sendiri sekarang memberikan buff yang sangat banyak pada kedua orang tuanya dan dia berkata bahwa dirinya tidak akan seperti karakter dari cerita lainnya. Kedua orang tua Taein masih tidak mengerti dengan hal yang terjadi, sedangkan Taein berkata bahwa ia akan melindungi kedua orang tua di atas segalanya. Gedung milik Taein juga mendapatkan barrier dan hal itu akan sulit ditembus oleh monster kuat sekalipun. Taein berkata bahwa itu seharusnya cukup, jadi sekarang mereka berdua akan baik-baik saja. Taein bersiap untuk pergi lagi dan ia berkata bahwa dirinya akan pergi untuk menyelamatkan dunia. Sambil menggunakan kekuatan teleportasinya, di sana ia mengatakan bahwa dirinya mencintai kedua orang tuanya. Taein pun menghilang tepat di hadapan mereka dan di sana mereka berkata bahwa mereka juga mencintai Taein. Cerita berganti kembali ke tempat sekolah Taein dan terlihat ia sudah datang kembali di hadapan Iljin. Iljin bertanya tentang keadaan dari kedua orang tua Taein dan ia pun menjawab bahwa kedua orang tuanya sudah baik-baik saja. Iljin memasang wajah bangga dan juga senang. Namun Taein malah bertanya tentang roti yang sebelumnya diinginkan oleh Iljin. Iljin kesal bukan main dan ia berkata bahwa ternyata Taein ini sungguh gigih. Taein berkata bahwa ia tidak bisa menahan hal tersebut. Dengan wajah yang membingungkan, di sana ia berkata bahwa sebagai orang buangan yang ditindas, maka sekarang tugasnya adalah untuk memberikan Iljin pelajaran. Taein mulai menggunakan kekuatan yang dirinya miliki dan hal itu langsung membuat Iljin kepanikan. Taein berkata bahwa Iljin itu selalu mengganggunya dan terus meminta Taein untuk membelinya burger ketika jam istirahat. Terlihat kekuatan Taein mengeluarkan banyak burger dan ia berkata agar sekarang Iljin memakan semua itu agar kenyang. Burger yang dikeluarkan oleh Taein berjumlah banyak dan burger itu mengubur Iljin yang ada di sana. Iljin mencoba kabur dari burger yang berjumlah sangat banyak tersebut. Meski begitu Iljin masih bisa hidup sehingga Taein memperhatikannya pada saat ini. Dan di sana Taein pun berkata bahwa Iljin ini sepertinya cukup lemah dan tingkat kepuasan Taein sekarang hanya 11 dari 100 saja. Iljin tidak mengerti dengan hal tersebut dan ia bertanya tentang apakah memang jika perbuatannya itu sangat salah. Taein mulai berpikir dan ia berkata bahwa sepertinya tadi ia kurang menunjukkan cerita tentang latar belakang yang terjadi. Di sana Taein pun berkata bahwa sekarang ia akan menunjukkan flashback sehingga Iljin bingung dengan hal tersebut. Taein pun menjelaskan bahwa sebelumnya ia ini pernah dibully habis-habisan dan ia mendapatkan banyak hantaman pada mukanya. Meski begitu, dulu Iljin malah tersenyum dan terkadang Iljin juga tertawa ketika menghantam pamente milik Taein. Taein mengatakan bahwa sebelumnya Iljin pernah membakar baju sekolah miliknya karena dianggap bau. Taein menjelaskan bahwa Iljin selalu tertawa ketika melakukan hal tersebut dan bahkan jika itu membuat Taein harus memakan sesuatu dari toilet bekas Iljin. Keputusasaan terbesar dari Taein pun ketika ia melihat kacamatanya malah digembok oleh Iljin. Taein menatap dingin dan ia bertanya lagi tentang apakah Iljin tidak ingat dengan semua yang telah dilakukannya tersebut. Iljin pun berkata bahwa itu semua tidak benar karena sejak kapan dirinya berbuat hal tersebut pada Taein. Dengan wajah paniknya di sana Iljin berkata bahwa ia mengakui pernah meminta Taein untuk membeli roti, tapi hal lainnya tak pernah dilakukan karena bahkan Taein juga tidak menggunakan kacamata. Taein di sana malah kesal dan ia bertanya tentang apakah Iljin ini mengatakan jika dirinya memang salah. Meski begitu, Taein mengatakan bahwa ia akan memaafkan Iljin dan demi hubungan mereka di masa depan, maka Taein akan merubah Iljin menjadi sesuatu yang disukainya. Ketika mendengar hal itu, Iljin langsung senang karena sesuatu yang ia sukai adalah menjadi seorang pria dengan otot besar seperti Kris Putra. Taein pun mulai menggunakan kekuatannya kembali dan dia menggunakan skill rank B untuk melakukan transformasi.
Kekuatan transformasi milik Tai-in diarahkan pada Iljin yang berada di hadapan dirinya. Terlihat seluruh lorong itu pun menjadi berasap dan Tai-in masih berdiri di tempat tersebut. Asap itu perlahan menghilang dari sana dan sistem memberitahu bahwa sekarang Iljin telah berubah menjadi roti burger. Iljin kesal dengan hal tersebut, sedangkan Tai-in tertawa kencang dan berkata bahwa Iljin sekarang menjadi imut. Tai-in berkata bahwa ia akan mengubah Iljin kembali jika ia telah menyesali perbuatannya. Namun tiba-tiba di sana ada seseorang yang memanggil Tai-in. Ternyata itu adalah Unye dan ia bertanya tentang sebenarnya Tai-in ini makhluk yang seperti apa. Ketika mendengar hal itu, Tai-in sedikit kepanikan karena pernyataan dari Unye barusan cukup mengagetkan. Tai-in pun menjelaskan bahwa ia adalah manusia yang dipilih oleh para dewa untuk menyelamatkan dunia. Iljin yang telah menjadi burger marah dan ia berkata agar Tai-in mengubah dirinya kembali. Unye yang melihat hal itu kaget. Ia bingung tentang mengapa roti burger itu hidup. Lalu Tai-in pun mengatakan bahwa itu sangat imut. Unye di sana terdiam. Ia bertanya tentang apakah Tai-in ini tidak takut dengan keadaan yang terjadi sekarang. Unye berkata bahwa dunia sekarang telah berubah dengan drastis, di mana pada dunia saat ini ada banyak orang yang telah kehilangan nyawanya. Di sekolah pun sekarang sedang tidak ada siapapun dan alat komunikasi mati sehingga mereka tidak bisa memanggil polisi. Unye menangis. Ia berkata bahwa dirinya sangat takut dengan keadaan saat ini. Jadi bagaimana mungkin Tai-in malah terlihat sangat bahagia? Tai-in yang mendengar hal tersebut terkejut dengan wajah yang serius. Lalu sambil memasang wajah paniknya itu, di sana Tai-in pun berkata bahwa sepertinya Unye tidak menonton video di channel 100 alur cerita. Tai-in berkata bahwa dengan menonton 100 alur cerita, kita bisa mendapatkan banyak manfaat untuk kesenangan dan bahkan bisa mendapatkan wejangan juga. Unye tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Tai-in, karena bahkan Tai-in ini juga berkata bahwa Unye ini adalah seseorang yang tidak romantis untuk menjadi pemeran utama wanita. Ketika mendengar hal itu, Unye sedikit kesal dan juga bingung, sedangkan Tai-in malah berpikir bahwa sekarang ia akan membawa pemeran utama ke tempat tersebut. Tai-in mulai menggunakan skill triple S-nya kembali dan sekarang skill yang akan digunakan adalah untuk memanggil wanita dari dimensi lain. Sebuah mantra lingkaran sihir muncul. Sihir itu diarahkan ke bawah tanah dan skill itu pun mengeluarkan cahaya yang amat terang. Unye yang melihat hal itu kaget dan di sana ia bertanya tentang kekuatan macam apa itu sebenarnya. Tai-in sendiri berteriak kencang. Ia berkata agar skillnya itu membawakan Tai-in seorang wanita paling cantik dan menawan dari segala universe yang ada. Cahaya yang dikeluarkan oleh Tai-in benar-benar kuat sehingga para monster memperhatikannya. Sebuah asap tebal mulai muncul dan sekarang Unye memperhatikan hal itu. Iljin sendiri memanggil Tai-in dan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tai-in barusan. Wajah Tai-in sendiri kepanikan. Terlihat wajahnya mengeluarkan keringat dingin dengan keadaan saat ini. Seseorang muncul dari tempat skill Tai-in digunakan. Di sana ia membawa sebuah senjata dan bahkan wajahnya terlihat seperti terkena sel merah karena melakukan sesuatu. Ternyata yang dipanggil oleh Tai-in adalah seorang wanita yang amat cantik. Tapi meski begitu ia terlihat seperti psikopat, namun admin tetap cinta. Mulut Tai-in menganga karena melihat wanita tersebut, sedangkan Iljin langsung memunculkan lope-lope seperti patung Gama Kichi di game sebelah. Wanita itu menangis dengan wajah cantiknya dan ia bertanya tentang apakah tadi ia baru saja menusuk kekasihnya. Ternyata wanita itu datang dari salah satu cerita manhwa di mana wanita itu mendekati seorang tirani yang merupakan penjahat dan karena hal itulah ia pun menghabisi suaminya sehingga ia menjadi penjahat selanjutnya. Meski begitu wajahnya masih tetap sangat cantik dan akan menjadi istri admin di masa depan yang akan datang. Dijelaskan bahwa wanita itu bernama Layla dan ia menikah dengan seorang pria yang merupakan pangeran kerajaan. Tai-in panik, ia berkata agar Layla tak melanjutkannya karena nanti genre cerita sekarang malah menjadi beda. Tai-in berkata bahwa chapter awal di alur cerita sangatlah penting, jadi kisah Layla tidak bisa masuk seenaknya begitu saja. Layla sendiri malah marah. Ia bertanya tentang siapa Tai-in sehingga berbicara seperti itu pada dirinya. Tai-in ikut kesal karena ia tidak mendapatkan wejangan dari admin tentang cerita romantis. Dan sekarang Layla juga bertanya tentang mengapa ia bisa berada di sana. Layla berkata bahwa beberapa waktu sebelumnya ia menghantam suaminya dengan senjata yang ia bawa. Dan karena hal itu Tai-in pun langsung menghilangkan senjata tersebut.
Taein juga menggunakan kekuatannya untuk membersihkan sel merah yang berada di tubuh Layla. Akhirnya Layla menjadi bersih kembali dan ia malah menjadi semakin cantik. Eunye dan Iljin terpana. Dengan wajah jatuh cinta di sana mereka berkata bahwa itu sangatlah gila. Layla bertanya kembali tentang siapa Taein ini. Namun Taein malah terdiam dan berkata bahwa akan ada sesuatu yang datang. Taein mulai menggunakan skill barrier milik dirinya. Sebuah ledakan besar pun tiba-tiba terjadi. Namun beruntung Taein telah menggunakan skill sehingga gedungnya tidak kenapa-napa. Eunye berteriak kencang karena ketakutan. Sedangkan Layla bertanya tentang makhluk apa itu sebenarnya. Makhluk yang tadi datang terus melancarkan serangan dengan kuat. Dan di sana ia berteriak kencang karena kesal dengan keadaan yang terjadi. Taein malah menyeringai senang. Dan ia berkata bahwa monster itu sangat sempurna untuk pemanasan. Taein mulai terbang menggunakan kekuatannya. Ia bersiap dengan tinjuannya dan mengubah kekuatannya menjadi 0,0001% saja. Kekuatan 0,0001% milik Taein sudah siap dan sekarang ia akan menghantam monster yang berada di hadapannya. Sebuah ledakan yang amat di luar nalar pun langsung terjadi. Eunye dan Layla terpana, lalu mereka berkata bahwa itu sangatlah hebat. Sehingga Eunye bertanya tentang bagaimana mungkin Taein bisa mengalahkannya dengan satu serangan. Meski begitu sekarang para monster lain masih bermunculan dan Taein malah tersenyum sambil berkata bahwa itu semua sangatlah menyenangkan. Sambil menatap tajam di sana Taein berkata bahwa sekarang ia akan menggunakan skill freeze milik dirinya. Semua monster yang terkena serangan itu pun langsung menjadi beku dan tak cukup sampai di sana, terlihat sekarang Taein juga sudah bersiap dengan tendangan Simadun milik dirinya. Sebuah ledakan besar pun terjadi karena tadi ada kombinasi antara tendangan Simadun dan juga skill S milik Taein. Tubuh milik para monster pun hancur berantakan. Taein mulai menghela nafasnya, lalu sambil memperhatikan keadaan sekarang ia pun berkata bahwa sepertinya tadi ia terlalu bersemangat. Taein berkata bahwa meskipun ia telah menahan kekuatannya, tapi ia tetap menjadi sangat kuat. Dan sambil tersenyum girang ia berkata bahwa dirinya telah menjadi makhluk paling overpower. Sistem mulai muncul kembali dan memberitahu bahwa Taein telah mendapatkan pencapaian. Meski begitu sekarang Taein terkejut karena ternyata masih banyak monster yang berada di sana. Taein pun sekarang malah senang dengan hal tersebut. Ia berkata bahwa genre fantasi dengan gate seperti itu sangatlah menyenangkan. Ia mulai menggunakan skill yang bernama Mage Flight seperti Koro Sensei. Tak hanya itu, sekarang ia juga menggunakan skill bernama Prisonic Blade. Taein bergerak cepat sambil memusnahkan semua monster yang berada di hadapan dirinya. Ia senang ketika membabat habis para monster itu, sedangkan para monsternya berteriak kesakitan karena kelakuan dari Taein. Taein memperhatikan keadaan yang ada di hadapannya. Terlihat di hadapannya para monster terus muncul karena ada gerbang yang menghubungkannya dengan bumi. Taein berkata bahwa biasanya manusia masuk ke dalam gate tersebut untuk menyelesaikannya. Tapi Taein berbeda, jadi sekarang ia juga mengeluarkan skill untuk memanggil sebuah gerbang atau gate. Para monster yang melihat hal itu mulai bingung dan kepanikan, karena sekarang Taein memanggil gerbang lain sehingga para monster malah masuk satu sama lain. Taein tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menghabisi mereka secara instan. Karena hal itu gerbang yang ada di hadapan Taein pun menghilang seperti black hole. Taein menghela nafas dan dia berkata bahwa sekarang sepertinya Seiwo akan aman. Setelah melakukan hal itu, Taein mulai kembali lagi dengan skill recall milik dirinya. Ketika sampai ia kebingungan karena Eunye dan Layla sedang mengobrol. Layla pun di sana berkata bahwa sebelumnya ia telah mendengar tentang dunianya sekarang dari Eunye. Layla mulai mengeluarkan aura anggunnya dan ia berkata bahwa sepertinya ia sedang mengelana ke masa depan. Taein menunduk sambil berkata bahwa itu tak sepenuhnya benar dan terlihat sekarang ia pun akan menggunakan skillnya agar Layla cocok dengan dunia saat ini. Taein berkata bahwa jika Layla terus menggunakan baju itu, maka ilustrator akan kesulitan dalam membuat gambarnya. Terlihat Layla pun menggunakan baju modern, tapi yang membingungkan ternyata Taein membuat Layla menggunakan baju setengah jadi. Iljin yang melihat hal itu langsung skidip papap skidip pupuk. Sedangkan Layla berkata bahwa itu sangatlah gila dan ia berkata agar Taein memberikannya sebuah jubah atau gaun. Eunye juga di sana memasang wajah jijik dan ia berkata bahwa Taein ini benar-benar membingungkan. Taein sendiri berkata bahwa ia hanya memilih baju yang nyaman saja, tapi karena sekarang musimnya sudah berbeda, maka ia akan mengubah baju milik Layla. Terlihat Layla pun sekarang diberikan celana olahraga panjang, sehingga Iljin dan admin merasa sedih. Eunye sekarang malah senang, dan ia di sana bertanya tentang apakah Taein bisa memberikan dirinya baju Chanel atau Louis Vuitton. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba Layla berbicara kembali, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menjadi putri kerajaan secara resmi.
Taein yang melihat Layla sekarang malah makin tergila-gila, sedangkan Layla masih merasa sedih karena ia telah menghabisi suaminya sendiri dengan tangannya. Taein pun langsung mengarahkan tangannya ke depan, dan dengan wajah blow on ia berkata bahwa dirinya tidak tahu dengan apa yang dikatakan oleh Layla sekarang. Taein berkata bahwa dirinya tahu jika mungkin Layla ini mengalami kehidupan yang tragis. Layla yang mendengar hal itu bingung, dan Taein pun berkata bahwa sepertinya Layla ini memiliki sebuah penyakit kronis. Tak hanya itu, di sana Taein juga tahu bahwa sepertinya Layla dijodohkan dengan seseorang yang tidak ia sukai, dan suami Layla malah berselingkuh sehingga Layla benar-benar mengalami kesedihan luar biasa. Tak cukup sampai di sana, Layla juga dianggap sebagai penjahat. Lalu pada akhirnya sebuah insiden terjadi yang membuat Layla disalahkan. Layla menangis ketika mendengar hal tersebut, dan dia berkata bahwa itu semua memang benar. Taein berkata bahwa Layla mengalami banyak hal sulit, tapi hal itu tak perlu dipikirkan lagi di hidupnya sekarang. Meski begitu, Layla tetap merasa sedih karena telah menghabisi putra mahkota yang merupakan suaminya, dan sekarang Layla mendapatkan blessing sambil diberitahu bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Layla yang masih sangat menawan itu bingung, dan ia bertanya tentang apa yang terjadi pada tubuhnya sekarang. Taein pun berkata bahwa ia telah menyembuhkan semua penyakit yang berada dalam tubuhnya. Lalu sambil memasang wajah bangga ia berkata agar sekarang Layla hidup dengan bebas di dunianya. Ketika mendengar kata bebas, Layla terdiam. Ia berpikir perkataan itu bukan datang dari ayahnya yang kuat ataupun temannya yang terpuji, apalagi suaminya yang merupakan pangeran putra mahkota. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan tentang kebebasan pada Layla, dan sekarang pria yang memberikan kebebasan adalah Taein yang baru saja ia kenal. Layla berterima kasih karena hal tersebut. Taein ikut tersenyum kecil, dan sistem pun memberitahu bahwa Taein telah mendapatkan pencapaian luar biasa. Taein berkata bahwa itu bukanlah apa-apa, namun sistem muncul lagi dan memberitahu bahwa sekarang ada konstelasi yang tertarik dengan pencapaian dari Taein. Diberitahukan bahwa jika Taein bisa memuaskan konstelasi, maka ia bakal mendapatkan banyak keuntungan. Terlihat notifikasi mulai bermunculan, di mana notifikasi datang dari para konstelasi yang tertarik pada Taein. Namun Taein malah memasang wajah lega. Sambil menggeserkan notifikasinya, ia pun berkata agar sistem memblokir mereka semua. Sistem muncul kembali, dan dia bertanya tentang mengapa Taein malah menolak peluang sebagus itu. Taein pun menjawab bahwa dia bukanlah penggemar dari konstelasi, dan ia lagi-lagi menghilangkan sistem yang tadi muncul. Taein mulai memperhatikan semua yang ada di hadapannya. Lalu dengan wajah tajam ia pun bertanya tentang apakah mereka mau mengikuti Taein untuk menyelamatkan dunia. Scenes pun berganti ke persimpangan antar dimensi yang disebut sebagai Celestial Council. Terlihat di sana ada banyak orang yang berkumpul layaknya anggota Akatsuki yang akan mengekstrak Kyuubi. Di sana ada konstelasi kemarahan yang marah, dan ia berkata bahwa berani sekali Taein menolak kebaikan dari para konstelasi. Beberapa konstelasi yang mengetahui hal itu malah tersenyum, dan ia berkata bahwa hal itu malah bagus dan membuat semuanya menjadi semakin menarik. Ternyata di sana juga ada raja konstelasi yang bernama Sekai, dan ia berkata agar semua yang ada di sana untuk tenang. Para konstelasi pun terdiam karena Sekai berkata agar mereka menyapa Taein yang telah menaiki menara Trial. Konstelasi keputusasaan berkata bahwa itu tidak mungkin, sedangkan konstelasi kecemburuan berkata bahwa Taein ini malah men-skip menara Trial. Tiba-tiba di sana pun ada yang memanggil Sekai, dan dia berkata agar dirinya dibiarkan pergi pada dimensi milik Taein. Konstelasi itu berkata bahwa ia akan berbicara langsung, dan ia akan melihat potensi dari Taein tentang keberadaannya. Konstelasi itu menatap tajam. Ia berkata bahwa jika memang Taein buruk untuk alam semesta, maka dirinya akan menghabisi Taein tanpa ragu. Di sisi lain terlihat Taein berada di tengah-tengah kekacauan, dan ia berkata bahwa ia sudah membagi kekuatan pada rekan-rekannya. Karena hal itu Taein tersenyum, dan ia berkata agar mereka mengalahkan monster yang berada di hadapannya. Layla dan Eunye masih bingung, dan Eunye pun bertanya kembali tentang mengapa mereka harus mengorbankan nyawa mereka untuk bertarung melawan monster. Taein berkata bahwa mereka adalah teman Taein, jadi mereka pasti akan mendapatkan plot armor seperti Yanto dari Black Clover. Eunye sendiri berkata bahwa plot armor dari si Yanto memang tidak ngotak, tapi sebenarnya yang lebih tidak ngotak sekarang adalah kekuatan milik Taein. Sambil didatangi oleh monster di sana, Taein pun berkata bahwa jika ia turun langsung dalam semua masalah, maka tidak akan ada keseruan dalam alur ceritanya. Tiba-tiba monster yang tadi akan datang pun meledak. Lalu sambil memasang wajah semangat, Taein berkata bahwa jika karakter utama overpower, maka karakter di sekitarnya akan menjadi lebih menarik.
Unye berkata bahwa ia tidak paham dengan hal tersebut, sedangkan Layla berkata bahwa ia paham akan sesuatu. Layla berkata bahwa sekarang sepertinya mereka hanya perlu menghabisi banyak monster untuk menyelamatkan dunia. Layla berkata dirinya pernah menghabisi suaminya sendiri, lalu sambil memasang tatapan kosong ia pun berkata bahwa sepertinya sekarang ia bisa menghabisi segala hal. Unye dan Iljin pun berkata bahwa itu sangatlah menakutkan. Terlihat Layla sendiri mulai bergerak dan ia bersiap untuk melawan monster di hadapannya. Taein mulai tersenyum. Ia berkata bahwa tujuan ia melakukan hal itu adalah untuk membuat party dengan mereka. Sambil memperhatikan Layla, di sana Taein berpikir bahwa Layla akan mendapatkan perannya sendiri. Terlihat Layla menatap tajam begitu menggunakan skill milik dirinya, dan serangan yang dilancarkannya barusan langsung membuat salah satu monster di sana pergi ke alam baka dengan cepat. Layla tersenyum senang dan ternyata perannya adalah sebagai seorang assassin. Unye ketakutan dan ia bertanya tentang mengapa Layla malah menjadi seperti itu. Namun Taein malah berkata jika itu sangatlah bagus. Setelah menghabisi musuhnya, di sana Layla berkata bahwa itu adalah sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan ternyata sekarang masih ada monster lain yang bersiap untuk melahapnya. Tubuh Layla pun terikat sehingga waduh. Di sana Iljin pun berteriak kencang dan Unye berkata bahwa sekarang mereka harus menyelamatkan Layla. Iljin bergerak cepat sambil berkata bahwa sekarang dirinya akan menyelamatkan Layla yang dianggapnya sebagai tuan putri. Layla hampir dihisap oleh sang monster, sedangkan Iljin mengeluarkan kekuatannya sebagai seorang burger. Iljin menatap tajam, terlihat ia bergerak cepat dan menabrakkan tubuhnya pada monster tersebut. Tapi ternyata si monster tidak kenapa-napa, sehingga Iljin bertanya tentang mengapa kemampuannya begitu sepele. Taein malah tertawa, karena ternyata Iljin ini hanyalah seorang maskot. Iljin pun berkata agar Taein memberikan kekuatan keren, sedangkan Layla berterima kasih pada dirinya. Ketika mendengar hal itu, Iljin langsung memasang wajah tampan dan Taein pun langsung mengalahkan monster itu dengan sangat mudah. Semua orang yang ada di sana pun melihat ke arah Unye dan Taein berkata bahwa sekarang tinggal Unye lah yang belum menunjukkan kemampuannya. Unye berkata bahwa ia tidak mau karena dirinya tahu bahwa Taein ini memiliki kekuatan besar sehingga mungkin setara dengan dewa. Taein hanya terdiam karena Unye juga berkata bahwa ia ingin Taein menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan waktu agar sama seperti sebelum kejadian itu terjadi. Unye mengatakan bahwa ia ingin kehidupan sehari-hari terjadi lagi karena hal yang terjadi sekarang hanyalah untuk mencari kesenangan dari Taein saja. Taein tersenyum dan ia berkata bahwa kesenangan sekarang sangatlah penting dan saat ini ia pun berkata bahwa mereka pasti akan mengerti dengan hal tersebut suatu saat nanti. Unye bingung dan ia berkata tentang mengapa sekarang suasananya menjadi berubah. Lalu tiba-tiba Taein pun menunjuk ke arah atas dan ia berkata bahwa sekarang ada monster burung yang datang pada Unye. Unye berteriak kencang, sedangkan Taein berkata bahwa seharusnya Unye mengalahkan monster itu dengan sihir. Unye pun bersiap dengan tongkatnya. Ia menggenggam tongkat tersebut dengan kencang dan menghantam monster yang tadi akan datang pada dirinya. Taein dan Layla yang melihat hal itu terkejut bukan main, sedangkan Unye yang menangis setelah mengalahkan kekuatan besar karena dirinya ternyata adalah seorang fighter. Iljin berkata bahwa ia tak menyangka jika Unye seperti pemain baseball, dan Unye pun berkata bahwa ia memang pernah menyiapkan hal itu sewaktu dulu. Saat mereka mengobrol, Taein lagi-lagi kaget dengan hal yang akan terjadi. Terlihat di sana sebuah kekuatan hitam ungu milik Muntun muncul dan langsung menyerang ke arah Taein. Taein berhasil menahan serangan tersebut dan ia berkata bahwa hal itu sepertinya bukanlah perbuatan dari seekor monster. Di sana ada seseorang yang datang dan orang itu datang ke arah Taein dan juga partiannya. Orang yang datang mengeluarkan aura kuat dan ia berkata bahwa tadi Taein cukup hebat karena bisa menahan kekuatannya dengan tangan kosong. Taein yang melihat orang itu datang pun terdiam dan ternyata yang datang adalah Chonma yang merupakan lord dari kultus demoni. Taein senang bukan main ketika melihatnya dan ia berkata bahwa dirinya tak menyangka karena bisa bertemu dengan lord kultus demoni. Chonma bingung dan ia bertanya tentang bagaimana bisa Taein mengetahui identitas milik dirinya. Taein menjawab bahwa ia adalah fans berat dari Chonma dan ia tidak menyangka bisa bertemu Chonma pada saat ini. Jadi sudah jelas jika ia pasti mengetahui Chonma jika berada di hadapannya. Unye pun bingung dan ia bertanya tentang siapa orang yang sepertinya dikenali oleh Taein tersebut. Taein pun berkata agar Unye segera menonton Machine Gun di channel 100 alur cerita. Karena dalam alur cerita tersebut, Chonma adalah karakter yang wajib ada dalam genre martial art. Chonma sendiri kesal, ia berkata bahwa Taein banyak bicara dan sekarang ia juga bertanya tentang apakah energi luar biasa yang muncul adalah milik Taein.
Tae-in masih bingung dan ia bertanya tentang apakah itu adalah ketika dirinya menjentikan jari pada monster. Karena jika iya, maka itu memanglah dirinya. Chonma berkata bahwa kekuatan manusia telah melemah selama beberapa abad dan bahkan Chonma juga mulai kehilangan minat pada dunia yang damai saat ini. Tapi tiba-tiba Chonma terkejut karena langit dan bumi seakan dibuat ulang akibat gerbang terbuka dan banyak monster yang mulai berdatangan. Meski begitu, para monster yang muncul tidak bisa mengalahkan Chonma dan para monster itu malah langsung jatuh ke dalam air. Chonma sendiri tersenyum karena hal tersebut dan ia berkata bahwa mungkin kekacauan akan terjadi lebih lama lagi. Chonma yang merupakan Lord dari kultus demonik bisa menghabisi semua monster yang muncul dengan mudah. Lalu saat ia terjebak dalam kekacauan yang tiada henti, tiba-tiba sebuah energi besar datang dari arah timur. Energi itu sangat besar sehingga Chonma dan para monster kaget karenanya. Chonma mulai menggunakan skill bernama Extreme Heavenly Demon God Seal dan ia berkata bahwa serangan itu sangatlah berbahaya. Serangan itu pun muncul dengan kecepatan luar biasa, tapi Chonma bisa selamat berkat skill pertahanan yang ia gunakan barusan. Tapi di belakang Chonma kehancuran besar terjadi dan Chonma kagum dengan kekuatan yang sangat hebat tersebut. Tak hanya itu, Chonma juga kaget karena semua hal itu masihlah belum berakhir. Terlihat waktu diputar ulang sehingga kehancuran tidak terjadi. Chonma terdiam dan dia berkata bahwa dirinya telah menyaksikan fenomena yang tidak bisa dijelaskan, yaitu sebuah pembalikan waktu untuk segala hal yang telah dihancurkan. Karena hal itu Chonma tersenyum senang dan ia berkata bahwa tanpa diragukan lagi bahwa itu pasti adalah perbuatan dari seorang master sejati. Chonma mulai bergerak untuk mencari sumber kekuatan tersebut dan ia menggunakan kemampuannya untuk berjalan di atas air agar bisa sampai dengan lebih cepat. Kecepatan Chonma bergerak sungguh luar biasa hingga pada akhirnya ia sampai di hadapan Tae-in dan juga yang lainnya. Unia berkata agar mereka mengesampingkan kekuatan Chonma terlebih dahulu karena yang ia bingung sekarang adalah bagaimana bisa orang Cina berbahasa Korea dengan baik. Namun Chonma tak menjawab, ia malah menatap dengan mengerikan dan berkata bahwa dirinya akan menghabisi Tae-in yang merupakan master dari timur sekarang juga. Tae-in sendiri masih kegirangan pada hal yang terjadi. Ia berkata bahwa itu sangat keren karena di hadapannya sekarang ada Chonma yang sebenarnya. Chonma juga mulai menggunakan kekuatannya dan ia berkata agar sekarang mereka bermain-main dengan hal yang akan dilakukan. Unia dan Layla terdiam, lalu mereka berpikir bahwa mungkin seharusnya Chonma tidak melakukan hal tersebut. Chonma mulai bersiap dengan kekuatan ungu buntut khas dari kultus demonik. Terlihat ia menggunakan kekuatan bernama Heavenly Demon Dragon Destruction dan serangan itu diarahkan pada Tae-in. Sebuah ledakan besar pun terjadi berkat kekuatan dari Chonma barusan. Tapi sekarang Tae-in muncul di belakang Chonma dan ia berkata bahwa serangan tadi terlalu lambat. Chonma yang melihat hal itu bingung dan ia bertanya tentang bagaimana bisa Tae-in bergerak dengan kecepatan sangat luar biasa. Tae-in sendiri malah tersenyum dan ia berkata bahwa dari dulu ia ingin melakukan hal tersebut karena merasa sangat keren. Namun Chonma sekarang malah kebingungan karena saat ini Tae-in malah mengoceh dan memuji dirinya yang merupakan Lord Kultus Demonik. Chonma tiba-tiba memanggil Tae-in dan ia meminta pertarungannya untuk dihentikan. Dan sambil menatap dingin di sana ia berkata bahwa dirinya kehilangan minat dan lebih suka untuk berburu monster saja. Chonma pergi. Ia berkata bahwa hal yang terjadi barusan benar-benar membuang waktu. Chonma di sana berkata bahwa melihat pemula seperti Tae-in berkeliaran di Korea, maka mungkin Korea tidak akan memiliki masa depan lagi. Tiba-tiba Tae-in pun memegang pundak Chonma sehingga Chonma kesal dengan memasang wajah yang serius. Namun ternyata sekarang Chonma malah kesakitan karena saat ini Tae-in menggenggam pundaknya dengan kencang sambil berkata bahwa Chonma ini telah melewati batas. Dengan tatapan tajam di sana Tae-in berkata bahwa Korea yang sekarang bukanlah hanya Korea saja, melainkan sebuah Republik Korea. Karena hal itu di sana Chonma pun bergerak cepat ke arah belakang. Chonma kepanikan dan ia bertanya bahwa tadi ia tidak bisa merasakan kehadiran dari Tae-in sama sekali. Chonma pun mulai menggunakan kekuatannya kembali dan ia berkata agar sekarang Tae-in pergi ke alam bakal. Terlihat puing-puing yang berada di sana mulai bergerak dan semua hal itu diselimuti oleh kekuatan berwarna ungu kemuntunan. Semua puing itu pun menghantam tubuh Tae-in. Chonma yang melakukan hal itu tetap fokus, sedangkan di hadapannya Tae-in sudah menghilang karena dihancurkan oleh dirinya. Unie dan Layla panik dan di sana mereka memanggil Tae-in yang terkena serangan tersebut. Chonma masih fokus pada serangan milik dirinya dan dia berkata bahwa tadi ia menggunakan skill untuk merubuhkan ruang secara menyeluruh. Namun Tae-in malah bangkit dan ia bisa menghancurkan semuanya dengan sangat bersemangat. Chonma yang melihat hal itu kaget bukan main, sedangkan Tae-in berkata bahwa meskipun itu menyebalkan, tapi tetap keren dan menyegarkan.
Wajah Tae-in pun di sana menjadi aneh. Lalu sambil mengulurkan tangannya ia berkata agar Chonma menjadi temannya. Karena perkataan tersebut semua hal pun terhenti untuk sesaat. Sedangkan Chonma di sana kesal karena skill absolut yang telah disempurnakan beberapa abad tidak bekerja sedikit pun. Sambil mengeluarkan kekuatan yang lebih besar, di sana Chonma berkata bahwa ia adalah makhluk nomor 1 di bawah surga. Jadi tidak mungkin ia kalah dari anak ingusan seperti Tae-in. Ketika mendengar hal tersebut, Tae-in pun terdiam. Lalu ia berkata bahwa sekarang dirinya baru kepikiran sesuatu yang menyenangkan. Tae-in mulai mengeluarkan kekuatannya dan dia memanggil Chonma yang berada di hadapannya. Dengan wajah sombong, Tae-in mulai menggunakan kekuatannya dan ia berkata bahwa sekarang Chonma tidak akan bisa memiliki kehidupan normal lagi. Layla dan Iljin kaget dan di sana mereka bertanya tentang apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Tae-in saat ini. Chonma sendiri terkena skill perubahan yang diarahkan oleh Tae-in. Chonma yang terkena skill tersebut bingung dan ia bertanya tentang trik murahan apa itu sebenarnya. Namun tiba-tiba Chonma pun berubah menjadi seorang wanita dan di sana ia bingung tentang mengapa suaranya menjadi beda. Unie, Layla dan Iljin terkejut, sedangkan Tae-in memasang catfish dan ia berkata bahwa mulai sekarang Chonma bukanlah pria di bawah surga lagi. Chonma yang telah berubah menjadi Lalisa itu pun berkata bahwa Tae-in sangatlah membingungkan dan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tae-in. Unie kesal bukan main dan ia berkata bahwa kelakuan dari Tae-in ini sudah sangat keterlaluan. Namun Tae-in malah meneriaki Unie. Lalu dengan wajah sok bijak ia berkata bahwa mengubah gender bisa menjadi elemen kreatif. Padahal itu adalah hal yang dilarang oleh agama. Unie benar-benar mencoba untuk menolak perkataan Tae-in. Namun Tae-in malah menghentikan semua perkataan yang akan dilontarkan oleh Unie. Chonma sendiri di sana mulai menggunakan kekuatannya dan ia berkata agar sekarang Tae-in mengubah dirinya lagi. Tapi Tae-in dengan mudah bisa bergerak cepat dan ia langsung mencitak kepala milik Chonma yang telah berubah menjadi seorang wanita. Tae-in memarahi Chonma dan ia berkata bahwa jika Chonma bertindak seperti itu lagi, maka ia akan memukulnya dengan lebih kencang. Layla berkata bahwa Tae-in ini benar-benar orang yang mengerikan dan bahkan Iljin juga berkata bahwa ia ingin diubah menjadi normal kembali oleh Tae-in. Namun Tae-in tak mendengarkan perkataan mereka dan dia malah berkata bahwa sekarang mereka telah mendapatkan satu anggota party lagi. Chonma di sana memasang wajah memelas dan ia bertanya tentang apakah Tae-in bisa membiarkan dirinya untuk kembali saja. Namun Tae-in tak mau hal tersebut dan sekarang ia pun menyuruh mereka untuk bersahabat dan memburu para monster. Tae-in mencoba untuk menggunakan kekuatan teleportasinya kembali sehingga Unie bertanya tentang mau pergi kemana Tae-in ini. Tae-in yang mendengar hal itu tersenyum manis dan ia berkata bahwa dirinya akan pergi untuk menyelamatkan dunia. Sedangkan Unie dan semuanya pun saling menunjuk dan mereka bertanya tentang apa yang harus dilakukan saat ini. Cerita pun berganti ke gedung putih yang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Di dalam White House banyak anggota yang berdebat tentang keadaan dunia yang mungkin bisa tamat karena kemunculan para monster. Presiden Amerika sendiri di sana berpikir keras, sedangkan bawahannya berkata agar sekarang si presiden segera membuat keputusan. Presiden di sana bertanya tentang bagaimana jika mereka menggunakan nuklir. Menteri Pertahanan Amerika pun di sana berkata bahwa sekarang dia harus mengatakan suatu hal. Dengan wajah yang cemas di sana ia berkata bahwa meskipun mereka menggunakan semua senjata seperti senjata konvensional, mekanikal atau bahkan senjata kimia dan biologis, hal itu tetap tidak akan bisa menghentikan jumlah monster yang muncul karena masih ada sebuah gate atau gerbang. Presiden yang mendengar hal itu kesal bukan main dan dia berkata bahwa andai saja mereka bisa menuklir gerbang yang dipenuhi oleh monster itu. Tiba-tiba Tae-in pun berada di sana dan dia berkata bahwa dirinya akan mengurusi hal tersebut untuk sang presiden. Si presiden bingung dan ia bertanya tentang siapa Tae-in. Sedangkan Tae-in tersenyum dan berkata bahwa ia senang karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Tae-in berkata bahwa ia adalah orang Pukimak dari Korea yang berumur 17 tahun dan dirinya adalah penyelamat dari dunia. Ketika mendengar hal itu seluruh ruangan pun menjadi hening. Mereka semua langsung menodong Tae-in. Sedangkan Tae-in berkata agar mereka mendengarkan terlebih dahulu. Si botak bodyguard berkata agar Tae-in mengangkat tangan dan menaruh di belakang kepalanya. Menteri Pertahanan pun berkata bahwa Tae-in pasti adalah monster, jadi ia harus ditembak sekarang juga. Para bodyguard pun mulai menggunakan senjata mereka. Mereka menyerang ke arah Tae-in, namun pada akhirnya mereka hanya bisa ketakutan dengan apa yang terjadi saat ini. Terlihat peluru yang ditembakkan bisa ditahan oleh Tae-in. Tae-in menatap tajam dan ia bisa menahan semua serangan itu dengan mudah. Tae-in pun mulai tertawa sumringah dan ia berkata bahwa itu adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Presiden yang melihat hal itu hanya bisa terdiam karena Tae-in berkata bahwa mereka harus mempercayai perkataannya. Dengan wajah yang serius di sana Tae-in berkata agar sekarang Amerika meluncurkan seluruh nuklir yang dimiliki.
Presiden berkata bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja. Tae-in yang kesal pun langsung menggunakan skill manipulasi, dan sekarang ia menggunakan skill tersebut pada sang presiden. Ternyata bukan hanya presiden, di sana semua orang juga terkena skill manipulasi yang tadi digunakan oleh Tae-in. Presiden, para menteri, dan juga para bodyguard terkena skill manipulasi milik Tae-in barusan. Sang presiden mulai mengambil sebuah telepon, lalu di bawah kendali Tae-in, ia pun memerintahkan unit CIA untuk melancarkan seluruh nuklir yang dimiliki. Orang-orang yang menerima panggilan itu pun langsung kaget bukan main. Mereka menelan ludah, tapi tetap saja sekarang mereka harus melaksanakan perintah dari atasan. Mereka mulai menyalakan tombol nuklir. Terlihat nuklir mulai bergerak ke arah langit, dan ternyata nuklir itu berjumlah sangat banyak dan sedang bergerak dengan cepat. Tae-in sendiri memperhatikan nuklir-nuklir yang berjumlah banyak tersebut, dan ia terbang sambil memperhatikannya dari langit. Tae-in mulai menggunakan skillnya kembali, yang dimana ia menggunakan skill bernama Invisible Hand. Skill Invisible Hand mulai aktif, dan di sana Tae-in juga mulai menggunakan skill duplicate untuk memperbanyak Invisible Hand milik dirinya. Terlihat skill itu berjumlah luar biasa, dan semua tangan itu bergerak dengan cepat ke depannya. Tae-in tersenyum, dan ia memberikan perintah pada Invisible Hand untuk menggeser semua misil yang berada di hadapannya. Semua nuklir yang berada di langit pun dipegang oleh Invisible Hand milik Tae-in, dan Tae-in berkata agar sekarang semua misil nuklir itu masuk ke dalam gate yang berada di bumi. Misil nuklir itu pun mulai bergerak berkat Invisible Hand, dan terlihat semua misilnya masuk ke dalam gerbang dengan sangat cepat. Ledakan mulai terjadi di dalam semua gate, dan sekarang Tae-in bisa tersenyum lebar sambil menyanyikan lagu kehancuran. Sementara itu saat ini cerita memperlihatkan Rusia tepatnya pada Kremlin Palace. Di dalam sana ada banyak orang yang berdebat juga karena mereka panik akibat Amerika yang baru saja meluncurkan semua nuklir yang dimilikinya. Jadi sekarang mereka harus mulai membalas. Namun Tae-in muncul di sana dan ia berkata bahwa itu tidaklah perlu. Karena melihat Tae-in yang tiba-tiba muncul, para tentara Rusia mulai menyerang ke arah Tae-in. Tae-in yang kesal mulai menggunakan kekuatannya kembali seperti sebelumnya, dan hal itu jelas membuat para tentara Rusia kaget dan juga kebingungan. Di Amerika sendiri terlihat salah satu menteri kaget karena ternyata saat ini gerbang di bumi sudah mulai menghilang. Tae-in lagi-lagi muncul. Ia berkata bahwa dirinya telah menyelamatkan dunia, jadi ia berterima kasih karena si presiden telah mempercayai Tae-in untuk mengirim nuklirnya. Si presiden yang mendengar hal itu panik karena sejatinya ia tidak ingat dengan hal yang telah terjadi sebelumnya. Tae-in pun menjelaskan bahwa ia menggunakan nuklir untuk menghancurkan semua gerbang yang ada. Anggota parlemen Amerika yang mendengar hal itu langsung bersorak, dan mereka berterima kasih pada Tae-in yang dianggap sebagai pahlawan Korea. Tae-in pun sekarang mulai menggunakan teleportasinya kembali, karena ia berkata bahwa monster di luar masih ada walaupun gerbangnya telah dihancurkan. Tae-in menghilang dengan cepat sehingga semua orang terkejut, dan di sisi lain terlihat Chonma yang menghantam salah satu bebenguk monster dengan kekuatannya yang cukup luar biasa. Ketika Chonma dan yang lainnya bertarung, Tae-in muncul lagi dan ia berkata bahwa mereka telah bekerja dengan baik. Layla senang dengan kedatangan dari Tae-in, namun yang lainnya marah dan berkata bahwa Tae-in ini benar-benar menyebalkan. Yeljin berkata bahwa tadi ada misil yang bergerak dan menghancurkan banyak gate, dan ia tahu bahwa itu pasti adalah perbuatan dari Tae-in. Tae-in menjawab bahwa itu benar, tapi meski begitu sekarang party mereka masih kurang karena tidak ada tanknya. Setelah Tae-in mengatakan hal tersebut, sebuah cahaya besar pun muncul di belakangnya. Anggota party Tae-in terkejut. Di sana mereka menatap tajam dan juga berteriak karena cahaya yang sangat terang tersebut. Ternyata dari cahaya tadi muncul si konstelasi, dan ia berkata bahwa aksi dari Tae-in telah menggetarkan keseimbangan alam semesta. Ternyata konstelasi hijau itu adalah seorang wanita yang besar. Maksudnya seorang wanita bernama Rinai, dan sekarang ia akan menghukum Tae-in atas nama keadilan. Tae-in dan seluruh anggota party yang mendengar hal itu kebingungan. Namun pada akhirnya Tae-in malah tersenyum lebar dan berkata bahwa sekarang ia telah menemukan sang tank yang tengah dicarinya. Chonma sendiri sekarang bersemangat. Ia berkata bahwa Rinai memiliki aura yang kuat sehingga ia ingin bertarung melawannya. Tae-in pun memanggil sistem dan ia bertanya tentang apa yang dikatakan sistem pada para konstelasi. Sistem menjawab bahwa sebelumnya Tae-in tidak menyukai para konstelasi dan malah memblokirnya. Tae-in pun ingat dengan hal tersebut, di mana sebelumnya ia memblokir mereka karena banyak notifikasi yang mengganggu. Tae-in mulai tersenyum ke arah Rinai. Ia berkata bahwa sepertinya ada sebuah kesalahpahaman karena sebelumnya ia fokus untuk menyelamatkan bumi saja. Rinai yang mendengar hal itu menatap tajam. Ia berkata bahwa itu adalah masalahnya karena sekarang umat manusia belum cukup untuk berkorban karena ulah dari Tae-in. Tae-in yang mendengar hal itu terdiam. Di sana ia kaget karena tidak menyangka dengan apa yang dikatakan oleh Rinai barusan. Tae-in bingung dengan maksud dari umat manusia yang belum cukup untuk berkorban. Ia pun di sana bertanya tentang apakah kemunculan para monster dan perginya ke alam baka para manusia adalah ulah dari para konstelasi yang berada pada tahta suci.
Rinai berkata bahwa itu benar, dan sekarang penjelasan tentang pembangunan dunia dari cerita kali ini akan segera dimulai. Dijelaskan bahwa setiap makhluk di alam semesta menghasilkan energi untuk kelangsungan hidup tahta suci layaknya sebuah tanaman yang disebut sebagai negantropi. Semakin cerdas dan kuat spesiesnya, maka semakin banyak negantropi yang bisa didapatkan oleh para konstelasi. Untuk membuat para makhluk semakin kuat, para konstelasi pun memberi para manusia trial sehingga beberapa spesies menjadi lebih kuat dan memberi lebih banyak negantropi pada para konstelasi sehingga mendapatkan banyak energi. Tapi meski begitu tak selamanya berjalan mulus, karena jika gagal maka makhluk hidup tersebut bisa mengalami kepunahan. Tapi sekarang semua hal telah diselesaikan sendirian oleh Tai, jadi umat manusia kehilangan kesempatan untuk berkembang secara menyeluruh. Awalnya tahta suci ingin mengamati Tai, tapi sayangnya Tai malah memblokir akses bagi mereka. Karena hal itu Rinai pun bermanifesti untuk menghakimi Tai secara langsung. Tai yang mendengar hal itu berkata bahwa itu sangatlah konyol, dan dengan wajah yang sangat buruk rupa ia pun berkata bahwa penjelasan dari Rinai barusan sangatlah tidak masuk akal. Tain berkata bahwa perkataan Rinai barusan sangatlah membingungkan karena bagaimana bisa cerita saat ini malah menjadi fiksi ilmiah seperti itu. Tain terdiam untuk sesaat, lalu dengan wajah kesal ia berkata bahwa setelah mendengar cerita tadi, ia yakin bahwa para konstelasi adalah orang gila. Layla mulai bergerak untuk menyerang, namun Chonma menahannya dan berkata agar Layla menunggu sebentar. Chonma berkata bahwa mereka tidak berada pada level yang sama, jadi sebaiknya mereka tidak ikut campur masalah saat ini. Terlihat saat ini Tain menggunakan keterampilan kelas SS milik dirinya yang bernama Void Sword. Tain menciptakan pedang besar, dan pedang itu tercipta berkat kekuatannya yang sangat luar biasa. Tain melompat ke atas, ia berteriak kencang dan sekarang sudah bersiap untuk menyerang pada Rinai. Tain tersenyum kecil, ia berkata bahwa dirinya benar-benar tidak menyukai para konstelasi yang berada di tahta suci. Sebuah serangan bernama Maelstrom Blade pun datang ke arah Rinai. Rinai yang melihat hal itu menatap tajam, dan sekarang ia juga sudah siap dengan senjata yang dimiliki olehnya. Semua serangan milik Tain pun berhasil ditahan, dan terlihat semua serangan yang datang hilang dengan mudah. Tain yang melihat hal itu bingung, karena bagaimana bisa sebuah pedang yang bisa menghancurkan segalanya bisa diblokir oleh Rinai. Rinai yang telah berhasil memblokir serangan Tain pun mulai memanggil Tain. Dengan tatapan tajam di sana Rinai berkata bahwa Tain bukanlah tandingan dari dirinya yang merupakan seorang konstelasi. Tain tak menyerah begitu saja, ia turun ke bawah dan bersiap untuk melakukan serangan lagi. Terlihat Tain menggunakan skill triple S milik dirinya yaitu Planet Buster, yang dimana skill itu seharusnya bisa menghancurkan segala hal di hadapannya termasuk sebuah planet sekalipun. Rina yang melihat hal itu hanya memperhatikannya dengan mata indah yang dimiliki. Sedangkan serangan Tain telah datang dan langsung menghancurkan segala hal yang berada di hadapan dirinya hingga keluar alam semesta. Serangan dari Tain barusan benar-benar luar biasa, sehingga di hadapannya hanya ada sebuah cahaya yang bersinar terang. Namun ternyata Rina ini tidak kenapa-napa. Ia berhasil menahan serangan tersebut dan berkata bahwa itu tidaklah buruk. Tain mulai panik. Sekarang yang menggunakan skill multicasting untuk melancarkan berbagai macam serangan sekaligus pada Rina yang sangat kuat tersebut. Rina yang melihat hal itu santai saja, dan di sana ia malah menghela nafas pada keadaan yang terjadi. Tain tersenyum senang karena merasa bersemangat, tapi yang tidak ia sadari adalah bahwa sekarang ada sesuatu yang telah hilang dari tubuh miliknya. Ternyata lengan milik Tain menghilang, dan hal itu membuat Tain bingung dengan apa yang baru saja terjadi barusan. Rinai sendiri menatap tajam dan dingin, lalu ia berkata agar sekarang Tain menerima hukuman yang dimilikinya dengan damai. Tain yang telah kehilangan lengannya pun mulai berteriak kencang, karena tadi ia merasakan sakit yang sangat luar biasa pada tubuhnya. Tain yang panik kesakitan itu pun mulai menggunakan kekuatan waktu untuk mengembalikan tangannya kembali. Terlihat tangan Tain tumbuh kembali. Tain berkata bahwa serangan Rinai bukanlah masalah besar, karena ia bisa membalikan waktu sebanyak yang diinginkannya. Namun sekarang Tain kebingungan, karena ternyata Rinai ini tidak terkena skill pemutar waktu yang dirinya miliki. Rinai berkata bahwa para konstelasi adalah makhluk suci, jadi mereka tidak terpengaruh oleh distorsi ruang dan waktu. Chonma sendiri sekarang sudah terpengaruh oleh kekuatan waktu milik Tain, sedangkan Tain masih kebingungan tentang mengapa autor malah menambahkan karakter yang sangat overpower seperti itu. Rinai berkata agar sekarang Tain tidak menguji kesabarannya lagi, jadi ia harap Tain menerima penghakiman dari dirinya. Tain kesal dan ia bertanya tentang apa maksud dari penghakiman yang dikatakan oleh Rinai ini. Rinai mulai menggunakan kekuatannya dan ia menghilangkan senjata yang sedari tadi dipegang oleh dirinya. Sebuah timbangan muncul dan hal itu akan digunakan untuk orang jahat dan juga yang tidak jahat. Tain terus memperhatikannya karena ia tahu bahwa timbangan itu adalah timbangan keadilan yang biasa ada di anime.
Rinai berkata bahwa itu adalah timbangan keadilan, di mana hukum alam semesta akan menghitung ke sisi mana yang lebih berat. Tain merasa kesal, dan Rinai berkata bahwa sepertinya Tain ini sangat benci mendengarkan penjelasan tentang sesuatu. Rinai pun langsung menggunakannya, dan dia berkata bahwa sekarang ia akan menunjukkan cara pakai hal tersebut. Rinai di sana mulai mengaktifkan skill tersebut. Sambil menatap tajam di sana ia bertanya tentang mana yang lebih berat, apakah kebaikan Tain atau ancaman Tain bagi alam semesta. Tain mulai panik dan ia bertanya-tanya tentang sisi mana yang menjadi lebih berat. Skill milik Rinai pun aktif dan terlihat di sana timbangannya lebih berat ke ancaman Tain bagi alam semesta. Rinai pun berkata bahwa itu sudah jelas, yang dimana keberadaan Tain ini adalah ancaman besar bagi tatanan dunia. Rinai berkata bahwa keputusan timbangan itu adalah kebenaran mutlak, jadi sekarang Tain harus dihukum dengan berat. Tain yang mendengar hal itu bingung, namun tiba-tiba ia tersenyum tipis pada saat ini. Tain bertanya bahwa timbangan itu bisa menanyakan masalah apapun, jadi sekarang Tain juga ingin mencobanya. Rinai berkata bahwa itu memang bisa dilakukan, karena dari sudut pandang kosmik, persoalan umat manusia adalah hal yang sepele. Tain berkata bahwa sekarang mereka butuh itu untuk memecahkan masalah umat manusia. Rinai menjawab bahwa sebagai konstelasi ia tidak bisa mengabaikan hal tersebut, jadi ia bertanya tentang nilai apa yang ingin diketahui oleh Tain. Unia bingung dengan kelakuan Tain, sedangkan Tain berkata agar semuanya tenang karena itu sangatlah menyenangkan. Tain menahan senyumnya, dan ia berkata bahwa sekarang ia benar-benar ingin mengetahui sesuatu. Wajah Tain pun menjadi membingungkan, dan ia bertanya tentang mana yang lebih lucu, apakah Batang 99 Plus atau Aing MC. Rinai kebingungan, semua orang kebingungan, dan bahkan dunia juga ikut bingung dengan pertanyaan membingungkan milik Tain tersebut. Unia dan Layla juga bingung, karena mereka tidak tahu dengan apa maksud dari perkataan Tain barusan. Tain pun menjawab bahwa Aing MC dan Batang 99 Plus adalah alur cerita yang diceritakan pada channel 100 alur cerita, jadi mereka harus menontonnya saat ini juga. Tain terus menjelaskan bahwa cerita dari Batang 99 Plus sangatlah seru dan tidak ngotak, sedangkan Iljin berkata agar Rinai menghiraukannya karena Tain ini sudah tergila-gila pada alur cerita. Tain berkata bahwa 100 alur cerita adalah channel paling menghibur di dunia. Tain mengatakan bahwa hiburan seperti itu paling dibutuhkan saat ini. Karena sudah begitu di sana Tain juga mengatakan bahwa sekarang ia akan menanyakan hal lainnya pada Rinai. Rinai sedikit khawatir karena ia berpikir bahwa sekarang suasana hati milik Tain tiba-tiba berubah. Tain mengatakan bahwa Rinai ini adalah konstelasi keadilan, jadi pasti ia akan bertindak untuk menjaga ketertiban alam semesta. Rinai menjawab bahwa itu benar, karena jika tatanan universe runtuh, maka akan terjadi suatu hal yang di luar prediksi siapapun. Tain mulai terdiam, dan di sana ia bertanya kembali pada Rinai tentang apakah adil jika para konstelasi mengorbankan Tain demi akibat yang tak terduga. Rinai kepanikan, karena bahkan Tain juga menjelaskan jika ia dikorbankan, maka itu tidaklah adil. Tain menyuruh Rinai untuk menggunakan skill timbangannya kembali. Tain tersenyum, ia berkata bahwa penghapusan Tain mungkin adil dari sudut pandang konstelasi, tapi belum tentu adil bagi dirinya. Rinai pun sedikit kesal dan ia bertanya tentang apakah Tain ini berpikir jika dirinya lebih penting dari alam semesta. Tain bertindak senang dan ia berkata agar sekarang Rinai menggunakan skillnya saja. Rinai pun mulai menggunakan kekuatannya kembali, yang dimana ia akan menimbang tentang apakah adil jika para konstelasi menghapuskan Tain. Rinai menatap tajam pada keadaan sekarang dan terlihat timbangan pun menunjukkan bahwa itu tidaklah adil bagi Tain. Unie bingung, sedangkan Tain berkata bahwa hasil dari itu sudahlah jelas. Rinai hanya bisa terdiam pada keadaan saat ini, dan Tain pun bertanya tentang apakah Tain akan tetap dihapuskan oleh Rinai yang merupakan konstelasi keadilan. Rinai sendiri menjawab bahwa ternyata Tain benar, karena keadilan bisa dilihat tergantung dari sudut pandang masing-masing. Layla sendiri sekarang senang dan dia berkata bahwa ternyata Tain ini sangatlah cerdas. Tain pun berkata bahwa keadilan yang sejati tidak ada karena semuanya tergantung pada sudut pandang saja. Rinai sekarang sedikit terkejut karena Tain ingin memberikan dirinya saran. Layaknya MC dari anime shonen, di sana ia pun berkata bahwa jika Rinai khawatir Tain akan mengganggu ketertiban universe, maka Rinai bisa ikut mengawasinya saja. Rinai hanya terdiam. Ia terus mendengarkan perkataan Tain yang menjelaskan bahwa Rinai bisa terus di sisinya sebagai bentuk tugas dari konstelasi keadilan. Rinai pun berkata bahwa itu sangatlah rasional, jadi ia akan ikut dengan Tain. Chunma kaget, dia berkata bahwa Tain ini sungguh gila karena bisa mengubah makhluk kosmik menjadi sekutu hanya dengan lidah buaya seperti admin 100 alur cerita.
Taein juga sekarang ingin bertanya lagi pada Rinai tentang apakah adil jika konstelasi membuka gate dan membasmi umat manusia. Rinai kaget ketika mendengar hal tersebut. Ia menundukkan kepalanya dan ternyata hal itu tidaklah adil bagi para manusia. Taein tersenyum senang karena hal tersebut, sedangkan Rinai saat ini hanya bisa terdiam dan tertunduk pada keadaan yang terjadi. Rinai menghela nafas dengan berat sehingga Taein bertanya tentang apakah tadi Rinai ini sedang mengeluh. Namun Rinai tiba-tiba terbang ke atas langit. Ia terbang di atas bumi saat ini, lalu dengan mata tajam keemasan ia berkata bahwa dirinya akan menggunakan cleansing novel. Terlihat di India ada dewa mamut yang mengamuk dan menghancurkan banyak hal yang ada di sana. Tiba-tiba mamut itu pun kaget karena ada sebuah cahaya yang datang pada dirinya. Orang-orang India pun terkejut dengan hal yang terjadi karena sekarang si mamut langsung pergi ke neraka akibat cahaya yang baru saja datang. Cleansing Nova milik Rinai sangatlah luar biasa karena bisa menghancurkan banyak monster yang berada di seluruh penjuru dunia. Rinai yang melakukan hal itu terus menatap dengan mata konstelasi yang dirinya miliki, dan kekuatan itu terus ia keluarkan untuk membersihkan seluruh monster yang ada. Layla memperhatikan hal itu dengan mata yang petet sebelah, dan ternyata semua orang pun melihat hal yang terjadi saat ini. Chonma mulai celengak-celinguk karena sekarang semua demonic energi mulai menghilang begitu saja. Taein pun langsung memberi jempol pada Rinai dan ia berkata bahwa konstelasi keadilan benar-benar luar biasa. Taein berkata bahwa itu sudah cukup karena sorotan untuk Rinai cukup sampai situ saja. Taein di sana mulai tersenyum. Ia berkata bahwa melindungi itu mudah karena bahkan sekarang Rinai telah menjadi anggota partinya. Rinai yang telah menjadi tank di party Taein pun tiba-tiba melepaskan seluruh kain yang menempel pada tubuhnya. Taein dan semua orang langsung kaget karena mereka berkata bahwa itu benar-benar luar biasa. Rinai berkata bahwa ia telah melepaskan seluruh hal yang telah mengganggunya. Namun Taein panik, ia pun mengeluarkan skillnya dan berkata bahwa Rinai harus mengenakan sesuatu pada saat ini. Rinai mulai menggunakan hoodie. Taein yang melihat hal itu senang dan berpikir bahwa Rinai ini cukup cantik juga. Namun Rinai malah bersiap melepaskannya lagi karena ia pikir bahwa itu adalah sesuatu yang tidak berguna. Taein langsung menarik hoodie-nya kembali dan ia berkata bahwa Rinai tetap harus menggunakan pakaian tersebut. Rinai berkata bahwa manusia ini adalah makhluk yang susah dipahami. Lalu tiba-tiba sistem pun muncul dan bertanya pada Taein. Sistem berkata bahwa sekarang para konstelasi merah karena Taein membawa Rinai ke sampingnya. Taein juga ikut kesal. Ia berkata bahwa yang harusnya kesal adalah manusia. Jadi sekarang ia akan pergi untuk menghancurkan para konstelasi. Meski begitu, sistem memberitahu bahwa sekarang menara uji coba ingin bertemu dengan Taein secara langsung. Rinai berkata bahwa banyak yang berpendapat bahwa Master Menara harus bertanggung jawab dan mungkin nanti Master Menara akan menawarkan kemampuan acak tanpa alasan. Sistem mulai bertanya kembali tentang apakah Taein ingin diantarkan pada tempat Master Menara. Taein pun setuju karena sekarang ia akan memberikan Master Menara dan para konstelasi sedikit pelajaran. Sistem akan langsung memindahkan Taein, namun Taein menahannya dan berkata bahwa ia ingin membawa semua temannya ke tempat tersebut. Semua yang mendengar hal itu pun bingung dan bahkan Chonma juga berkata bahwa mereka tidak harus terjebak dalam keputusan sepihak milik Taein. Taein malah memasang wajah panik dan ia berkata bahwa sistem malah memindahkan mereka secara paksa. Sistem sebenarnya tak melakukan hal itu, namun Taein menatap tajam dan mulai menyuruhnya. Sistem akhirnya akan melakukan perpindahan karena terpaksa, sehingga Unye sadar dan berkata bahwa itu pasti adalah sebuah paksaan dari Taein. Cahaya yang sangat bersinar pun muncul di tempat tersebut, dan karena cahaya tersebut, semua orang yang tadi ada di sana langsung menghilang begitu saja. Ternyata mereka semua bergerak dengan cepat hingga kepanikan, sedangkan Rinai santuy saja dan memperhatikan hal tersebut. Cerita pun berganti ke sebuah menara malam yang indah, dan di tengah itu ada cahaya yang mulai muncul. Party Taein sampai di sana, dan mereka bertanya tentang ada di mana mereka saat ini. Taein sendiri di sana berkata bahwa sekarang mereka pasti berada di lantai atas menara uji coba. Master Menara pun muncul. Ia berkata bahwa dirinya senang karena kedatangan Rinai yang merupakan konstelasi keadilan. Terlihat ia terus datang ke arah mereka dan ia mengatakan bahwa namanya adalah Nujo yang merupakan Master Menara. Nujo pun tiba-tiba membahas tentang party Taein yang dibawa oleh Rinai. Dengan wajah yang menyeramkan di sana ia berkata tentang berani sekali orang-orang rendahan seperti itu menginjakan kaki di tempat suci milik dirinya. Tubuh Nujo menjadi sangat besar dan ia berkata bahwa dirinya akan mencabut nyawa dan mengoyak tubuh mereka semua. Party Taein hanya bisa terdiam pada keadaan saat ini. Unye menangis, sedangkan Yeoljin berkata bahwa ia hanya ingin memakan satu burger sebelum pergi ke alam bakal. Namun Taein malah tersenyum dan ia berkata bahwa itu adalah hal yang ditunggu oleh dirinya.
Sambil memperhatikan Nujo, di sana ia pun berkata bahwa itu adalah boss raid pertama mereka sebagai party yang telah lengkap. Tain malah membayangkan keadaan sekarang seperti pertarungan dalam game RPG. Ia tersenyum senang dan mengatakan bahwa hal yang terjadi saat ini pasti akan menyenangkan. Unia dan Layla panik, lalu mereka bertanya tentang apakah benar jika Tain ingin melawan Nujo yang merupakan monster mengerikan. Tain mengatakan agar mereka tidak khawatir dan tetap fokus agar bisa bekerja sama melawan Nujo yang berada di hadapannya. Nujo marah, ia berkata bahwa berani sekali Tain menginjakan di lantai terakhir tanpa menaiki 66.666 lantai sebelumnya. Tain kesal, ia bertanya tentang apakah sekarang ia akan berada dalam posisi yang harus dihantam lagi. Monster itu pun mengamuk terus-menerus sambil membanting Tain. Nujo menggunakan kekuatannya dan sekarang ia akan memberitahu masalah yang dimiliki oleh Tain. Sambil mengangkat Tain dengan kekuatannya, di sana Nujo menjelaskan bahwa Tain adalah berdebah, licik, sombong, dan juga tidak bertanggung jawab. Terlihat Tain ini sudah sangat kesakitan, dan di sana ia berpikir tentang berapa lama lagi Nujo terus mengomel seperti itu. Nujo menatap dengan mata yang sangat tajam, dan sambil menggunakan kekuatan besarnya ia berkata bahwa Tain adalah orang yang egois. Tain berteriak kencang, tubuhnya terasa dikoyak akibat kekuatan yang dilancarkan oleh Nujo barusan. Nujo pun berkata bahwa sekarang ia akan membuat Tain merasakan penderitaan selama 66.666 tahun sesuai dengan yang seharusnya. Layla ketakutan, sedangkan Unia di sana bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Nujo sendiri di sana meminta maaf karena ternyata ia berniat untuk menghabisi semua makhluk hidup yang secara tidak sengaja bertemu dengan dirinya. Namun sekarang Nujo kebingungan karena ada orang yang berkata bahwa Nujo lah yang akan dihabisi oleh mereka. Ternyata itu adalah perkataan dari Chonma. Di sana ia menggunakan kekuatannya dan kekuatan itu mengeluarkan naga yang akan menyerang ke arah Nujo. Nujo memperhatikan hal tersebut dan terlihat serangan dari Chonma pun mengenainya sehingga menyebabkan sebuah ledakan yang cukup luar biasa. Namun Chonma kaget karena ternyata Nujo masih bisa berbicara pada saat ini. Ternyata serangan Chonma tidak berefek sedikit pun dan sekarang Nujo menggunakan kekuatannya untuk menyerang Chonma. Meski begitu Chonma bisa menahan serangan Nujo, tapi tetap saja Chonma ini terasa sangat menyedihkan karena ia terkena kutukan dari Tain. Nujo menghajar semua party Tain dan ia meminta maaf karena telah menunjukkan penampilan yang buruk pada Rinai. Rinai pun di sana bertanya tentang apakah itu adalah cara yang tepat untuk memperlakukan para manusia karena pada akhirnya Nujo ini adalah makhluk yang mengabdi pada para konstelasi. Nujo mengatakan bahwa itu benar karena dirinya memang makhluk yang melayani konstelasi. Ia berkata bahwa karena konstelasi kemarahan menganggap keberadaan dari Tain ini tidak nyaman, jadi sekarang ia akan menghapuskannya. Tain kesal karena ternyata yang kesal pada dirinya ini adalah konstelasi kemarahan. Rinai sendiri di sana santuy saja dan ia berkata bahwa itu adalah poin yang adil. Wonye, Layla, dan Iljin masih ketakutan dan sekarang mereka sudah memikirkan hal yang akan terjadi pada diri mereka. Terlihat Tujo yang merupakan master menara marah dan mereka tahu bahwa kedepannya mereka pasti akan pergi ke alam baka. Namun Nujo sekarang terlihat kaget karena ada sebuah cahaya terang di hadapannya. Ternyata cahaya itu berasal dari Tain dan dia berkata bahwa party dari dirinya pasti tidak akan musnah oleh Nujo. Nujo pun menatap dan dia berkata bahwa keadaan sekarang seharusnya tidak terjadi. Sambil mencoba untuk menyerang lagi, di sana Nujo bertanya tentang bagaimana bisa Tain lepas dari otoritas milik dirinya. Tain masuk ke dalam mode transcendent dan ia berkata bahwa Nujo ini adalah orang bodoh dan juga sombong. Tain mulai tersenyum santuy. Ia berkata bahwa dalam cerita, maka wajar saja jika Tain melakukan serangan balik. Terlihat Tain menggunakan kekuatannya untuk melepaskan Chonma. Chonma kaget dan dia bertanya tentang bagaimana bisa ia dilepaskan oleh kekuatan milik Tain. Sedangkan Tain di sana memegang Chonma dan ia berkata bahwa dirinya pasti bisa menyelamatkan Chonma yang masih belum ingin pergi ke neraka. Unye, Iljin, dan Layla pun memperhatikan hal tersebut karena ternyata Tain santuy saja walaupun Nujo marah dan terlihat kaget dengan kelakuan dari MC yang satu ini. Rinai pun berkata bahwa itu menakjubkan karena bagaimana bisa manusia menghadapi master menara dengan begitu mudah. Nujo berkata bahwa tadi ia mengaku telah meremehkan Tain, tapi sekarang ia tahu bahwa Tain memiliki sebuah kesalahan. Terlihat Nujo mulai menyerang ke arah teman-teman Tain dan ia berkata bahwa mereka akan dimusnahkan. Namun Tain dengan cepat menahan serangannya. Ia berkata bahwa Nujo sangatlah licik karena menargetkan teman-temannya terlebih dahulu. Nujo mulai kepanikan. Di sana ia bertanya tentang bagaimana bisa Tain menjadi semakin kuat dan bahkan kekuatannya ini bisa mencapai 10.000 kali lipat. Tain tersenyum dan ia pun berpikir bahwa akhirnya ia bisa mengatakan kalimat yang ingin dikatakan.
Terlihat dengan wajah sombong, Taein pun berkata bahwa saat ini ia hanya menggunakan 0,0001% kekuatannya saja. Taein pun ingat kembali dengan keadaan sebelumnya di mana ia bertarung melawan para monster. Taein tersenyum senang saat itu. Ia pamer kekuatan miliknya dan membuat tingkat kekuatannya menjadi 0,0001% saja. Taein pun sekarang memasang wajah yang menggelegkan dan sistem memberitahu bahwa Taein sedang menggunakan 100% kekuatannya. Iljin berpikir bahwa tidak heran dulu Taein bisa mengibas benua, tapi tetap saja melawan Rinai adalah hal yang mustahil. Taein terus mengatakan omong kosong, sedangkan Unya dan Layla berpikir agar semua hal ditangani oleh Taein sendiri saja. Taein mulai menggunakan keterampilan tingkat mitik. Terlihat keterampilan atau skill itu sangat kuat, sehingga langsung membuat tua donat tepat di tubuh milik Nujo yang merupakan master menara. Nujo kaget, ia kesakitan dan berpikir bahwa keadaan sekarang seharusnya tidak terjadi. Taein berkata bahwa sekarang Nujo yang dari tadi bertindak sok keras akan segera berakhir pada saat ini. Nujo yang sudah kepanikan berkata pada Rinai bahwa sekarang ada yang tidak beres. Ia menjelaskan bahwa kekuatan Taein berasal dari dirinya, jadi bagaimana bisa Taein melampaui kekuatannya. Nujo mencoba untuk meminta bantuan, namun Taein langsung menyerang dan berkata bahwa Nujo ini tidak bertanggung jawab. Taein di sana mengatakan bahwa seharusnya Nujo ini menyelesaikan kekacauan yang dibuat sendiri saja. Nujo pun saat ini berteriak kencang karena ternyata lengannya menghilang akibat serangan dari Taein barusan. Nujo mencoba untuk menghentikan Taein. Ia berkata bahwa jika dirinya menghilang, maka akan terjadi kekacauan yang melanda menara pada dimensi mereka saat ini. Rina yang mendengar hal itu pun kaget karena Nujo juga berkata bahwa mungkin tatanan alam semesta akan retak dan tidak seperti sedia kala. Namun Taein tak mendengarkannya. Ia langsung menebas Nujo dan berkata bahwa hal itu sangatlah menjijikan dan tidak masuk ke dalam otak kepalanya. Nujo akhirnya berhasil dikalahkan. Ia tak bisa lagi berbuat banyak dan hanya bisa menerima tubuhnya yang akan segera pergi dari dunia. Sambil menghilang dengan perlahan, di sana Nujo berkata bahwa Taein pasti akan menyesali hal tersebut, dan ia mengatakan agar Taein ini mengingat kata-katanya itu. Nujo akhirnya menghilang dari dunia saat ini, dan Taein memperhatikan hal tersebut sambil mengatakan selamat tinggal pada Nujo. Rinai saat ini terlihat kepanikan. Ia berkata bahwa kecepatan Taein tadi sangatlah hebat, sehingga ia tidak bisa mengikutinya, dan ia bertanya-tanya tentang bagaimana bisa manusia mengalahkan entitas kosmik. Taein muncul di hadapan partinya. Ia berkata bahwa ia meminta maaf karena tadi telah membuat mereka semua menjadi khawatir. Namun parti Taein malah kesal. Mereka berkata bahwa mereka ini ingin pulang dan menjadi normal seperti sedia kala. Tapi sekarang Taein teringat akan sesuatu, dan di sana ia berkata agar saat ini mereka menunggu sebentar. Taein memasang wajah panik dan ia berkata bahwa dirinya tadi lupa untuk mengatakan bahwa ia menggunakan kekuatan 0,001% pada Nujo. Taein menghela nafas, sedangkan teman-temannya berkata bahwa Taein ini adalah berdebah yang egois. Saat Taein melakukan hal tersebut, ia pun kaget karena sistem muncul dan memberitahu sesuatu. Sistem di sana memberitahu bahwa Taein telah mengalahkan Nujo, jadi sekarang ia diberikan akses Yearn tahap 1. Taein berkata bahwa itu pasti adalah gimmick, di mana peningkatan kekuatan akan terjadi ketika dipicu oleh keadaan dalam pertarungan sulit. Rinai pun memanggil Taein. Ia di sana mengatakan bahwa dengan menghabisi Master Menara, maka saat ini Taein telah menjadikan para konstelasi sebagai musuhnya. Ketika mendengar hal itu, Taein pun bertanya tentang apakah seharusnya tadi ia menerima serangan Master Menara dan pergi ke alam baka begitu saja. Taein mengatakan bahwa tidak semua konstelasi menentang dirinya, karena saat ini dirinya memiliki Rinai yang merupakan konstelasi keadilan sebagai sekutu bagi Taein. Rinai pun berkata kembali tentang siapa bilang dirinya adalah sekutu bagi Taein. Namun Taein tak menghiraukannya, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin dibawa pada konstelasi kemarahan seperti yang dikatakan oleh Nujo sebelumnya. Rinai pun bertanya tentang apakah Taein akan melawan konstelasi kemarahan, dan Taein menjawab bahwa ia ingin menyelesaikan masalah dengan dialog. Rinai berkata bahwa itu bagus, sedangkan Unya panik karena ia tahu jika Taein adalah orang idiot. Iljin sendiri mengatakan bahwa Taein pasti akan melindungi universe, jadi sekarang ia ingin pulang dan menjadi manusia kembali. Namun tiba-tiba kekuatan yang sebelumnya aktif dan akan membawa mereka pergi, dan terlihat mereka pun bergerak dengan kecepatan cahaya dari menara tersebut. Mereka lagi-lagi bergerak dengan kecepatan luar biasa, namun sekarang Taein bisa santai sehingga membuat Rinai kebingungan. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah tempat. Taein mulai celangak-celinguk dan ia bertanya tentang di mana mereka berada saat ini. Terlihat di hadapan mereka sekarang ada lava yang menyala, dan ternyata tempat itu adalah kediaman dari konstelasi kemarahan yang bernama Hujak Kerunau.
Chonma berkata bahwa sekarang mereka berada di kawah gunung berapi sehingga terasa sangat panas. Unia sendiri kesal dan ia bertanya tentang mengapa Tae-in terus menyeret mereka. Tae-in menjawab bahwa kehadiran mereka membuat dirinya bersemangat sehingga Layla langsung tersentuh layaknya terkena omongan admin yang seperti buaya darat. Tiba-tiba ada sebuah getaran dan juga teriakan kencang. Rinai mulai menggunakan armor dan senjatanya karena saat ini Hujak Kerana akan datang. Sebuah ledakan besar mulai terjadi. Ternyata Hujak Kerana mulai menyerang Rinai dan ia berkata bahwa berani sekali Rinai membawa serangga ke rumahnya. Rinai sedikit kesulitan karena serangan tersebut, sedangkan Hujak Kerana menatap tajam karena kesal dengan keadaan saat ini. Tiba-tiba bebenguk Hujak Kerana terkena hantaman dari seseorang. Hantaman itu berasal dari Tae-in dan ia berkata bahwa berani sekali Hujak Kerana menyentuh rekannya yang berharga. Semua orang yang melihat hal itu panik dan bahkan Rinai juga panik sambil berkata bahwa masalah ini pasti tidak akan selesai dengan dialog. Dan cerita pun selesai. Walau IMC mah gak bakal beres sama omongan aja ya, pasti hantam-hantam. Dan ya mungkin segitu saja saya dari 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Jangan lupa join membership juga. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.